Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah wa rahmatul muhada sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabit thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Wa usiku wa nashtaqqallahu alil azim al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khair mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pagi yang penuh berkah ini, khatib selalu berwasiat kepada kita, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan modal iman dan takwa itulah kehidupan seseorang akan semakin baik dan semakin terarah kemana tujuan hidup yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita Allah sesuai dengan tujuan puasa la'alakum tattaqun, kita digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah pun tetap tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan oleh Allah pun disampaikan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kepada kita sebagai umat akhir zaman yang sudah sangat merindukan dan mendapatkan kasih sayang syafaatnya. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan tetap diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa kita harus bertakwa? Karena satu-satunya Tuhan yang wajib dan patut sembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu, yang tidak membutuhkan pada tempat dan arah serta maksudsi dari hal-hal yang menganggap kekufuran. Masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebelum Ramadan tiba, kita selalu menantinya dengan penuh harap dan kerinduan. Setelah yang pergi meninggalkan kita, saatnya kini kita bermuhasabah atau introspeksi diri dan mengingatkan kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh berkah ini. Apabila kita telah beramal dengan baik selama bulan Ramadan, maka marilah kita pertahankan dan tingkatkan setelah Ramadan. Sebaliknya, jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau terlena dalam menjauhi larangan selama Ramadan, marilah kita segerakan diri kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Segera kita perbaiki diri kita sebelum mau menjemput kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Meskipun bulan yang penuh barokah ini, yang penuh ampunan, yang penuh rahmat dan berlipat gandakan pahala, itu telah berlalu. Akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan kematian.
Syam dan qiyam tetap dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah SAW pernah berpesan dan menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari bulan Syawal. Seperti dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu juga ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah 3 hari atau Yaumul Bid pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, dan ada beberapa puasa sunnah yang lainnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kita melakukan sholat malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Baginda Rasulullah SAW berpesan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasholat wa iqadha mar'atahu fasholat fa in abas tatoha fi wajhiha ma'a. Rahimallahu amrata qamat minal laili fasholat wa iqadha zawjaha fasholat fa innal ladzi tatohat fi wajhi ma'a. Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, dia bersihkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, dia bersihkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segerakanlah diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Mumpung kita masih muda, kita manfaatkan masa muda kita untuk berbuat baik. Sebelum kita tua, senyampang kita sehat, kita manfaatkan masa sehat kita untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Mumpung punya kesempatan, kita manfaatkan masa sempat kita untuk berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Selagi kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita untuk berbuat baik sebelum kita mati. Dunia adalah waktu untuk beramal, dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal. Penyesalan di akhirat tidak guna dan tidak manfaat. Jangan sampai kita tergolong mereka yang mengatakan di akhirat, ya hasrata ala ma faratu fi jambillah. Amat besar penyesalanku atas kesalahanku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 26. Atau termasuk mereka yang ketika melihat azab mereka mengatakan, lau anna likarta faqrana minal muhsinin. Seandainya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 58. Atau termasuk mereka yang ketika diazab neraka mereka mengatakan, Rabbana ahrizna na'mal sholihan ghairalladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Quran surat Fatih 37. Apapun penyesalan kita di akhirat tidak akan ada gunanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hendaklah kita senantiasa menjaga dan terus mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, karena kewajiban lebih cepat mendekatkan diri kita kepada Allah daripada
amalan sunnah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi, yang artinya tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukankah Rasulullah SAW pernah memerintahkan agar kita menjaga diri dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari buah kurma? Bukankah Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim mengenai seorang perempuan penzina, pendosa yang diampuni dosanya karena hanya menolong seekor anjing yang sedang kehausan? Jangan pula sekali-kali meremehkan dosa dan maksiat lalu kita melakukannya dengan dalil ini hanya dosa kecil. Karena dosa kecil yang kita lakukan dengan terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa besar. Dan dosa besar adalah perantara dan jalan menuju kekuburan. Seseorang yang melakukan dosa besar terus-menerus dikhawatirkan nantinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah pun mengingatkan dalam sabdanya, iyyakum wa muharafatil dzunub, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Ramadan, marilah kita berbuat iman dengan terus istiqomah berbuat kebaikan. Iman akan menguat seiring semakin banyaknya kebaikan yang kita lakukan, dan iman akan melemah seiring dengan semakin banyaknya maksiat yang kita kerjakan. Sedikit yang dilakukan secara istiqomah itu lebih baik daripada banyak yang tidak istiqomah. Rasulullah pun mengingatkan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, ahabul a'mali ilallah adawamuha wa inqal, yang artinya sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun hanya sedikit. Terakhir, jangan pernah bosan dan puas dengan ilmu agama yang telah dipelajari. Setelah Ramadan, kita lanjutkan bermajelis ilmu. Bahkan baginda pun mengingatkan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, la yasma'u mu'minun min khairi yasma'uhu hatta yakunu muntahaul jannah. Yang artinya seorang mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang dia dengar hingga kehidupannya berujung masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Tirmidzi. Masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang bisa kami sampaikan di hari yang penuh berkah ini, kemuliaan dan kebahagiaan ini. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan sekaligus kemampuan kekuatan lahir batin untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wastaghfiru wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fausikum wa nasbitaqallah azza wa jalla wa taqullah ta'ala fi hadzal yaumil 'adzim. Washkuru ala tamami syam wal qiyam wa atmiru ramadana bisyami sitti min syawal liyakuna lakum kasyamid dahri. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad kama amartana faqulta wa qaulukal haq. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma anil khulafa'i rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidis sahabati wa sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya wajal hajat. Rabbana iftah bainana wa bainahum bil haqq wa anta khairul fatihin wa anta khairur rahimin wa anta khairur raziqin wa anta khairul ghafirin. Allahumma ij'al idana hada sa'adah wa salata rahmah wa masyarata wa tarhamah wa jidna fihi tuma'nina wal alfa wa hada muhabba wa idahu alaina al-khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya jawabar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna ma ya'muru bil ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru wallahu akbar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya atas nama pribadi keluarga juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah kita betul-betul jualan dalam fitrah. Kita seperti bayi lahir yaitu tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.